Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar, sobat Rama kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para pendengar, ketika bulan Ramadan tiba, maka diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Hal ini tentu jika memang sudah terpenuhi syarat dan ketentuannya. Namun ada beberapa orang yang ketika Ramadan tiba, dia malah boleh tidak berpuasa. Lantas siapa saja orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Di antaranya ada 8 orang yang boleh tidak puasa. Akan tetapi nanti wajib mengqadha atau hanya cukup membayar fidyah. Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit sampai tidak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak puasa. Akan tetapi jika dia sembuh setelah Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya. Hal ini didasarkan pada satu ayat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari lain, menggantinya puasa di hari lain. Ini di surat Al-Baqarah ayat 85. Kemudian yang kedua adalah musafir. Sama halnya dengan orang yang sakit tadi, poin pertama, jika dalam keadaan bepergian statusnya sebagai musafir, maka dia boleh tidak puasa. Namun utamanya, afdalnya tetap puasa jika memang mampu, memang kuat untuk berpuasa. Lantas sebatas mana durasi batas perjalanan yang kemudian boleh tidak puasa? Batas safarnya adalah safar yang melebihi perjalanan yang melebihi jarak 89 km atau perjalanan yang secara fikih itu boleh mengqashar sholat. Dan perlu ditekankan, digarisbawahi, bolehnya tidak puasa dalam kondisi bepergian ini kalau safarnya, kalau bepergiannya bukan dalam rangka maksiat. Ini berarti dalam mafhum mukhalafahnya, kefahaman baliknya, manakala safarnya dalam kemaksiatan, ini tidak mendapatkan keruksohan tidak berpuasa. Nah, orang-orang yang seperti ini yang saya terangkan tadi boleh tidak puasa dan punya kewajiban untuk mengqadha puasanya di bulan yang lain, di Syawal atau di bulan-bulan yang lain. Hal ini juga dilandaskan pada satu ayat sebagaimana yang saya sampaikan tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, Al-Baqarah ayat 85. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang tua renta dan orang sakit yang tidak sembuh-sembuh seumur hidup, atau dengan bahasa lain orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka boleh tidak puasa. Nah, kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya hanya membayar fidyah, memberi makan pokok, memberi makanan pokok, itu saja. Atau
dengan bahasa kitab di situ mengeluarkan 1 mud beras atau 1/4 dari ketentuan zakat fitrah, atau dapat kita pahami dengan mudah, yaitu hanya cukup membayar fidyah 7 ons beras kali berapa hari yang tidak dipuasai. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang tidak kuat, wajib bagi mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ini ada di surat Al-Baqarah. Nah, dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa yang termasuk ke dalam kriteria tidak mampu berpuasa adalah orang-orang yang sudah lanjut usia atau sudah uzur, dan juga orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini masuk kategori orang-orang yang boleh tidak berpuasa, yang nantinya cukup dengan mengganti membayar fidyah. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam kitab Takrib karya Al-Imam Syekh Abu Syuja, di situ disebutkan bahwa yang termasuk orang yang boleh tidak puasa adalah ibu hamil, dan busuk, ibu menyusui. Kedua orang ini, ibu hamil, ibu menyusui, boleh tidak berpuasa. Akan tetapi nanti setelah setelah rampung dari kehamilannya, setelah masa-masa menyusui sudah terlewati, nanti ada ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban yang berbeda. Ada yang wajib puasa saja, mengqadha saja. Ada yang di situ wajib mengqadha puasa iya, tapi sekaligus dengan membayar fidyah. Nah, ini sebagai catatan kita bersama, sebagai karena begini, di masyarakat awam itu seringkali tidak sedikit orang yang dalam Ramadan ini kondisi hamil, kondisi menyusui, kemudian mereka hanya mengganti dengan dengan fidyah saja. Padahal dalam kasus ini itu nanti hukumnya terperinci. Maka kita berbahas bersama-sama. Jika ibu hamil dan ibu menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya saja. Saya ulangi, jika ibu hamil dan ibu menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya saja, maka kewajibannya hanya qadha puasa saja. Begitu juga jika ibu hamil dan ibu menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus. Saya ulangi, ibu hamil, ibu menyusui tidak puasanya karena sebab khawatir kepada dirinya dan bayinya sekaligus, maka kewajibannya sama, hanya mengqadha puasa saja. Nah, dalam kasus ini, baik ibu hamil, ibu menyusui yang khawatir akan dirinya saja, ataupun khawatir kepada dirinya saja dan sekaligus kepada bayinya, maka kewajibannya hanya mengqadha puasa saja. Lain halnya dengan ibu hamil atau ibu menyusui yang tidak puasanya karena sebab khawatir bayinya saja, maka kewajibannya double. Yakni apa? Yakni wajib mengqadha puasa iya, sekaligus membayar fidyah. Jadi ini perlu kita pahami bersama, terutama para ibu-ibu. Jangan kemudian tidak puasa karena hamil, tidak puasa karena dalam kondisi menyusui, hanya membayar fidyah saja. Namun
itu nanti sesuai dengan kasus yang terjadi. Khawatirnya kepada siapa? Apakah khawatirnya kepada dirinya saja, atau kekhawatirannya pada dirinya dan sekaligus bayinya, atau hanya kekhawatirannya pada bayinya saja? Itu nanti hukumnya masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.